Kasus Lukas NMB ini bukan baru terjadi sekarang. 19 Mei tahun 2020 saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar. 10 korupsi besar di Papua, dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang, itu tahun 2020. Pak Lukas ini didahului dengan peristiwa sebelumnya. Pilkada 2017, Budi Gunawan, Kepala BIN waktu itu, Tito Kapolri, Polres Waterpau waktu itu, mereka bertiga sepakat meminta Pak Gubernur untuk menerima Polres Waterpau jadi wakilnya. Itu September 2017. Saya ada. Ya. Jadi itu dimulai. Di mana Pak Lukas waktu itu dapat tekanan dari Pak Gunawan, Budi Gunawan, untuk menandatangani pernyataan poin ke-6 bahwa Pak Lukas harus menerima Pak Waterpau menjadi calon wakil gubernurnya. Tapi itu tidak bisa tercapai karena memang Pak Polres Waterpau tidak dapat dukungan partai politik. Saya langsung ke Bang Rifai. Bang Rifai, kenapa tarik mundurnya jauh sekali? Tadi Menko Polhukam mengkonfirmasi bahwa saya sudah mengumumkan 10 kasus besar dugaan korupsi di Papua tahun 2020. Kemudian tim pengacara narik mundur ke kejadian di momentum Pilkada 2017. Ini ada apa? Mau apa yang mau disampaikan ke publik? Saya mohon maaf, saya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh tim hukum terkait dengan masalah ini. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa saya diberikan kewenangan dan tugas dari Bapak Gubernur untuk menyampaikan tentang kondisi beliau, lalu menyampaikan tentang upaya beliau dalam menenangkan massa, dan juga menyampaikan tentang roda pemerintahan di tanah Papua berjalan dengan normal dan baik. Gitu, Oke. Sayang sekali saya harus kembali menyampaikan kepada pemirsa, sebenarnya kami sudah mengundang pengacara, salah satu pengacara Lukas NMB, namun beberapa waktu lalu sebelum kami mengudara menyatakan saat ini berada di kediaman Lukas NMB dan tidak ada sinyal di sana. Jadi tidak bisa bergabung secara virtual. Tapi syukurlah Bang Rifai bisa bergabung meskipun tadi sudah seperti dalam seminar menyatakan diri, membatasi diri soal kondisi saja. Tapi nggak apa-apa, Anda hadir di sini sudah sangat kami hargai. Saya ke Mas Boyamin kalau begitu. Mas Boyamin, Anda membacanya seperti apa? Ini tadi pertanyaan saya sama. Kejadian Pak Menko Polhukam sudah bilang itu dari tahun 2020 kok saya sudah ingatkan. Tapi kemudian ditarik mundur, dilemparkan ke narasi ke publik, ini ada hubungannya dengan Pilkada 2017. Ini ada apa? Mas Boyamin masih di-mute suaranya. Mungkin bisa dibantu unmute lagi. Nah. Ya. Begini Christian, jadi bisa saya juga akan dikorek-korek politis juga karena saya ini sampai sekarang anggota Partai Persatuan Pembangunan P3 sejak tahun 97 pernah DPRD. Jadi ternyata Boyamin itu P3 makanya nyerang dari partai lain apa begitu nanti kan itu. Jadi selama ini istilah politisasi, kriminalisasi itu kan guru terbaik saya kan Pak Antasari Ashar. Dulu bagaimana itu dipanggil, datang, kemudian ditahan, terus berjuang di pengadilan, saya bersama beliau, terus kemudian dapat gerasi yang tidak mengaku bersalah dan tidak memohon ampun. Dan beliau keluar 18 tahun, hanya 6 tahun. Jadi beliau mengajari ke saya apapun harus patuh hukum, sampai bahasanya saya ajak ke Mahkamah Konstitusi dapat izin, makan saja tidak mau di restoran. Makanya ya karena tidak ada izin di restoran, maka makannya ya nasi kotak misalnya. Gitu. Jadi ini istilah kriminalisasi itu urusannya hukumnya ada atau tidak. Dan semua orang sebenarnya bisa saja menganggap Pak Antasari Ashar itu tidak bersalah atau tidak yakin kalau menyuruh melakukan pembunuhan. Tapi apapun kita hormatilah karena ini proses hukum, negara hukum konsekuensinya begitu. Seperti disclaimer, saya terlalu sering Christian, saya itu kan pernah dipanggil KPK urusannya dengan Bupati Banjarnegara. Saya jelaskan berkali-kali itu saya tidak pernah mengatakan itu sebagai serangan balik terhadap saya karena sebelumnya membongkar kode etik dan lain sebagainya pimpinan
KPK dan sebagainya. Saya berusaha tidak ngomong itu dan saya patuh, ini murni hukum, saya diperiksa berdasarkan pengertian yang saya alami, saya dengar dan saya lakukan dan saya jelaskan semua, dan sampai sekarang proses itu masih berjalan bahkan. Ya kita tunggu itu. Jadi tapi saya mengambil manfaatnya, saya aja patuh hukum, saya mendatangi panggilan KPK. Dan yang berikutnya adalah misalnya gini, Christian, satu aja yang terkait dengan Pak Irwandi Yusuf yang gubernur dari Aceh itu kan juga diperiksa dan diproses KPK dan waktu itu juga tidak ada istilah begini politis segala macam, ya ada, tapi tetap jalan terus. KPK sudah berpengalaman itulah. Jadi menurut saya ini KPK kalau sudah berani menetapkan tersangka, mestinya kalau sekarang lah, apalagi Pak Firly itu sangat hati-hati setahu saya, dan kemudian berdasarkan undang-undang yang baru juga berhak menghentikan penyidikan. Jadi pasti tidak mungkin tidak ada dua alat bukti untuk penetapan tersangka itu. Jadi ya mestinya inilah yang kita patuhi, bahwa ini proses hukum yang murni. Saya kira Pak Rifai tadi ya masalahnya membatasi diri, jadi saya tidak bisa mau bertanya yang lebih jauh. Nah, Mas Boyamin saja kesulitan, apalagi saya jadi host. Jadi saya juga jadi kesulitan untuk menanyakan banyak hal sebenarnya. Ini jadi gantian aja deh jadi hostnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tetap lanjut, tetap berbincang. Sebelum saya ke Bang Rifki, saya mau kembali mengumumkan bahwa kami sudah mengundang Partai Demokrat ya, karena seperti yang saya sampaikan bahwa Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief juga menyatakan hal yang sama senada dengan apa yang disampaikan oleh pengacara Lukas NMB, bahwa diduga ada kaitannya dengan permintaan Paulus Waterpauw menjadi wakil gubernur di Pilkada 2017. Jadi tepatlah saya tanya ke Bang Rifki, karena Bang Rifki juga di Komisi 2, ini bicara mengenai pemerintah daerah, ini bicara mengenai Pilkada. Ini saya mau Anda melihat dari banyak sisi, Anda sebagai kader PDIP, Anda sebagai anggota Komisi 2, jadi bisa bicara banyak lah soal ini. Bang Rifki. Ya, satu peristiwa 2017 itu kan kalau toh betul adalah peristiwa pembicaraan politik yang menurut pandangan saya sah-sah saja kemudian ada dinamika untuk mencocok-cocokkan chemistry antara satu bakal calon dengan bakal calon yang lain. Kendati demikian pada 20 September 2022 yang lalu di rapat kerja Komisi 2 DPR RI, saya secara terbuka menanyakan kepada Saudara Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yang kemudian di dalam video itu disebutkan bersama-sama dengan Pak Budi Gunawan mendatangi Pak Lukas NMB pada tahun 2017 meminta Pak Lukas bersedia untuk menggandeng sebutlah Pak Paulus Waterpauw, dan kemudian itu dihubung-hubungkan dengan proses hukum yang sekarang berjalan. Pernyataan Pak Tito saya kira terang benderang, tegas, beliau menyatakan bahwa beliau sama sekali tidak melibatkan diri dalam proses-proses hukum saat ini gitu. Dan kami tentu menanyakan itu kepada Pak Tito karena posisi Pak Tito sebagai pada 2017 sebagai Kapolri dan sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri, dan tentu ada dua peristiwa sebetulnya kalau kita lihat video itu. Satu peristiwa tahun 2017 jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua secara langsung, lalu kemudian Pak Wakil Gubernur kan kalau tidak salah Bang Rifai meninggal dunia ya, lalu kemudian ada proses pergantian wakil gubernur, lalu disebutkan juga dalam video itu Pak Tito dan Pak Budi Gunawan datang lagi ke Pak Lukas NMB untuk kemudian meminta kembali agar Pak Paulus Waterpauw itu diperkenankan untuk menjadi calon wakil gubernur dalam proses pergantian antar waktu. Nah, menurut saya pernyataan ini harus kita kritisi dan objektif kita lihat, terutama terkait dengan pergantian antar waktu wakil gubernur. Seorang gubernur yang definitif dia tidak memiliki kewenangan untuk membatas-batasi siapa calon wakil gubernur yang akan diusung oleh partai-partai pengusungnya pada saat pilkada yang lalu. Partai-partai pengusung lain berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu berhak untuk kemudian mengusung kepada DPR Papua, yang kemudian nanti DPR Papua berdasarkan paripurna menunjuk dua misalnya menjadi satu orang, yang kemudian satu orang itu akan didefinitifkan menjadi wakil gubernur definitif. Sehingga kemudian
dinamika yang disebutkan oleh kuasa hukum terkait dengan intervensi Pak Budi Gunawan, Pak Tito Karnavian, selain sanggahan oleh Pak Tito Karnavian secara terbuka di Komisi 2 DPR RI, saya melihat ada logika politik yang agak kacau ini. Sebagai seorang orang hukum, saya pikir harusnya kita membaca norma terkait dengan bagaimana tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait dengan pengisian jabatan pergantian calon wakil gubernur jika dia meninggal dunia, lalu kemudian ada proses pergantian antar waktu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara peristiwa hukum hari ini, maka sesungguhnya amat mustahil institusi penegakan hukum selevel KPK yang kita tahu memiliki prosedur yang sangat ketat untuk melakukan penyelidikan saja, apalagi penyidikan gitu. Bang Boyman, saya pikir tadi sudah menyitir sedikit. Itu dengan serta-merta mudah sekali menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa kemudian ada evidence yang cukup berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di KPK. Dan karena itu saya pikir kalau kemudian ada sanggahan, keberatan, dan seterusnya atas status tersangka yang dilakukan, kami PDI Perjuangan mendorong agar Pak Lukas NMB dan kuasa hukumnya untuk melakukan pra-peradilan. Jangan kemudian membangun kampanye seolah-olah ini kriminalisasi, proses terzalimi, dan lain-lain. Kita tentu sangat berharap proses-proses peradilan dikedepankan. Negara ini adalah negara hukum dan saya berkeyakinan penuh proses peradilan itu akan secara objektif bisa menilai sejauh mana prosedur penetapan tersangka dan seterusnya itu bisa kemudian menjadi penengah ya dari perdebatan yang tidak pernah selesai ini karena dianggap sebagai upaya kriminalisasi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira komen saya. Oke, Bang Rifai sebenarnya di layar saya lihat ngangguk-ngangguk. Ini yakin nggak mau komentar, Bang Rifai? Jadi gini, Mbak. Kalau tadi pertanyaannya tentang tahun 2017, saya kira tidak perlu saya komentari ya, berhubungan dengan Partai Demokrat dan sebagainya. Tetapi kalau berhubungan dengan tahun yang disampaikan oleh Mas Rifki tadi, pergantian wakil gubernur karena meninggal dunia, itu kan bisa saya memberikan penjelasan. Jadi bahwa memang benar partai koalisi itu ada 9 partai koalisi yang mendukung Bapak Lukas NMB dan Bapak Clementina di tahun 2018. Nah, pada saat Bapak Clementina meninggal, maka harus ada pergantian wakil gubernur karena meninggal dunia. Nah, proses ini berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, memang ada usulan memasukkan Bapak Paulus Waterpauw menjadi salah satu kandidat untuk menjadi wakil gubernur Papua. Tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dari semua partai koalisi yang ada. Ini kan merupakan syarat utama seorang yang dicalonkan untuk bisa menjadi calon wakil gubernur dari koalisi adalah mendapatkan rekomendasi dari partai politik koalisi itu untuk diturut serta dalam proses yang nanti tadi di paripurna DPR Papua begitu menjadi lebih dari 1 atau 2 orang begitu. Nah, memang proses 2021 kemarin itu memang terjadi deal sampai foto yang muncul kemudian ada Bapak Tito Karnavian dan Pak Bahlil datang menemui Pak Gubernur dan sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah catatan politik. Oleh karena itu wajar jika kemudian masyarakat melihat bahwa ada upaya atau diduga kriminalisasi terhadap proses penetapan Bapak Gubernur menjadi tersangka di KPK kali ini. Saya kira itu hal catatan politik yang cukup jelas. Bang Rifai, kita ubah sedikit sudut pandangnya. Bukankah kemudian juga publik bisa melihat jangan-jangan Pak Lukas NMB mau berdalih tidak bersalah soal masalah hukum, soal kasus hukum dengan dugaan apa tadi ada sebut negosiasi bagian dari persiapan untuk kemudian mengganti posisi wakil gubernur sedikit Pris. Sebelum ke Bang Rifai. Jadi kalau kuasa hukum kemudian mencoba mengkorelasikan peristiwa politik 2018 2020 pasca meninggalnya Pak Clemente itu sebagai alasan kenapa kemudian ada proses hukum sekarang, maka coba berikan penjelasan secara yuridis bagaimana kemudian proses itu terjadi. Karena menurut pandangan saya ini 2 peristiwa yang berbeda. Belum lagi kemudian ada bantahan dari sebagian pihak karena Pak Tito pada saat itu sudah menjadi Mendagri. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Komisi 2 DPR RI untuk menanyakan dan melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja itu. Kami tidak akan membiarkan seorang Menteri Dalam Negeri mitra kerja kami menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan intervensi kepada sebuah proses politik yang sebetulnya
di luar kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Saudara Mendagri. Nah karena itu saya kira biar ini tidak menjadi perdebatan panjang, mungkin akan jauh lebih arif kalau kemudian tim kuasa hukum itu juga mencoba menjelaskanlah kepada kita semua, agar jangan kita ini saling suuzon, saling berburuk sangka dalam proses-proses ini gitu. Kan kasihan semua orang nanti dianggap bersalah hanya kemudian misalnya ada permintaan politik tidak dipenuhi, lalu kemudian hari ada proses hukum kepada orang yang tidak memenuhi permintaan politik itu, lalu orang yang pernah meminta permintaan politik dianggap kemudian melakukan politisasi dan kriminalisasi. Saya kira ini tidak sehat dalam iklim bukan hanya penegakan hukum di Republik ini, tapi juga iklim politik kita. Ya, iklim demokrasi kita. Ke depan. Nanti saya minta Pak Abdul Fikar untuk menjelaskan. Tadi bagus pertanyaan atau pernyataan dari Bang Rifki bahwa seharusnya kemudian logika dari pengacara ketika melemparkan isu ini ke publik adalah membuktikan korelasi antara kejadian di 2017, pilkada di 2020 untuk pergantian posisi wakil gubernur dengan kemudian menjadi motif dilakukannya atau dugaan ada kriminalisasi. Tapi kita harus jeda, usai jeda saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi.